Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom, saya boleh lihat lambaian tangannya. Apa kabar hari ini? Luar biasa baik, amin. Amin. Haleluya. Kita mau datang pada Tuhan hari ini. Kita mau bawa hati kita, amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami boleh bangun di dalam keadaan yang sangat baik. Karena Engkau baik Tuhan di dalam hidup kami. Karena anugerah-Mu Tuhan yang besar bagi setiap kami. Tak henti-hentinya kami katakan terima kasih Tuhan. We thank you Lord for everything you have done in our life. Untuk segala hal yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Ya ralabaralabayas ya kananaralaboyas. Saat ini kami datang Tuhan. Kami yang datang Tuhan Yesus dengan segala pergumulan, segala kesesakan. Dan kami datang pagi hari ini Tuhan, kami percaya karena Engkau Tuhan yang menjadi sumber harapan kami. Engkau yang menjadi sumber jawaban. Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini. Dan Kau yang berbicara berperkara Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Ya ralabaya syakana naralaboyas. Ya ralabaralabaya syakana naralaboyas. Kami datang Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari katakan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah.
takut. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari katakan, aku kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, lebih lagi Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesusahan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari lebih lagi katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan kami Yesus. Amin. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, Engkau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan dan kami bertahan. Oh, dalam kesesakan. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, Engkau Allah, Engkau Allah iman, Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Mari sembah Tuhan, sebab Tuhan yang layak disembah. Engkau Immanuel, kirakan narala, kirala boya sekiara labo, didiara labaya sekere kera narala bayasi, didiara labaya sekiara labo, diara labaya sekala narala bo, iya kan narala boya se. Ini dia ralabaya syakara naralabara labaya sikara labo. Ini dia ralabaya syakara naralabaya si. Haleluya, haleluya. Kira ralaboya se. Mari berikan penyembahan yang terbaik. Mari naikkan ucapan syukur. Kira gana narala. Kiara labo, iriara labaya syakere
Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami Yesus. Tiada yang dapat kami andalkan selain Engkau Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan, kami sambut Raja mulia.
Sekali lagi katakan, maka jiwaku, sungguh besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Sekali lagi sama-sama katakan, sungguh besar. Berikan sorak-sorai yang panjang buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh besar Engkau Allah kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, boleh lihat kembali layan tangannya. Saya percaya ada sukacita di tempat ini, amin. Amin, boleh lihat kanan kiri depan belakang, katakan mari bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kami memuji-Mu Yesus, kami bersukacita di dalam-Mu Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lihat kita dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Mari sama-sama yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan yang percaya lebih lagi, yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Sama-sama katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan, amin, keadaan kita seperti orang. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita sorak-sorai, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pula membawa. Lebih lagi katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang
Sama-sama katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Bapak Ibu percaya kalau Tuhan bertahta atas pujian kita, amin. 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 Saya mengundang Bapak Ibu Saudara boleh tepuk tangan yang keras seperti ini. Lebih keras Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita yang percaya akan menuai dengan sorak-sorai boleh sama-sama katakan. Lebih keras, amin. Sama-sama. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan. Lebih lagi katakan, yang berjalan bil menabur benih pasti pulang membawa. Ya lebih lagi, yang menabur dengan mencucurkan air mata. Sorak-sorai yang berjalan pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Sekali lagi katakan, menabur dengan mencucurkan air mata. Yang berjalan menangis sambil menabur benih membawa berkas. Yang percaya katakan, pasti pulang membawa. Sekali lagi, pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih lagi siap memuji Tuhan, amin. 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 Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama katakan, bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperan. Mari bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan, satu-satunya penebus, satu-satunya. Kalahkan maut, bangkitkan hidup bersama. Katakan, Tuhan yang memberi amin. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan para papa, para pam 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 pam. Bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperan. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan, satu-satunya, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi amin. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Mari terus bertepuk tangan. Biar
biar musik memuji Tuhan. Mari sama-sama sorakan. Para papa papa papa. Lebih lagi sorakan. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Yes, sama-sama. Tuhan yang memberi. Kau beri kemenangan Tuhan di dalam kita. Masuk dalam ada perlindungan. Sekali lagi katakan, Tuhan yang memberi bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan. Dia perlindungan. Dia perlindungan. Sekali lagi dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Yeay. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Walau kami belum melihat Tuhan, tapi kami mau tetap terus percaya kalau rancangan-Mu yang terbaik bagi setiap hidup kami. Terima kasih Yesus. Walau ku tak dapat melihat, mari jemaat Tuhan, semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi katakan, walau ku tak dapat semua rencana-Mu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari dari awal katakan, ku sadar tak
memandang padamu, Kau ada untukku. Seandainya jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun Kau tenggelam walau ku tak dapat berlari atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Saudara yang kasih oleh Tuhan, umat Tuhan, kadang-kala banyak hal yang kita tidak sadari, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Kadang-kala banyak hal yang terjadi baik di keluarga, usaha, bisnis, atau apapun yang kita sedang jalani hari-hari ini. Kadang-kala tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi satu hal yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita, karena kita adalah anak-anaknya, adalah kita belajar untuk percaya. Percaya bahwa Tuhan yang terbaik akan memberikan dalam kehidupan saudara. Yang terbaik telah Tuhan sediakan. Kadang-kala kita hanya butuh percaya. Kita hanya butuh untuk berserah kepada Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bukan mengandalkan kemampuan, bukan mengandalkan orang lain. Tetapi percaya bahwa Tuhan kita, Allah, ya dan amin. Immanuel yang menyertai kehidupan kita. Bapa di sorga, berbicaralah kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Teguhkan iman kami untuk kami menjalani hari-hari kami Tuhan dengan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini. Mari semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Saudara, kita masih dalam suasana Paskah, ya. Paskah itu kemenangan. Bilang kiri kananmu, kemenangan, ya. Paskah itu kemenangan, saudara, ya. Paskah itu berbicara bagaimana hidup kita mengalami terobosan demi terobosan, ya. Paskah itu berbicara bagaimana hidup saudara mengalami, ya, peningkatan kapasitas yang ditambah-tambahkan. Mari kita lihat dalam Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-2 sampai ke-7, saya akan bacakan. Bapak Ibu bisa menyimak ya, lewat PowerPoint, dan kalau ingin mencatat silakan mencatat agar supaya firman Tuhan ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Kita tahu dalam cerita saudara bahwa kubur Yesus itu, ya, ketika para ahli Taurat orang Farisi datang kepada Pilatus, ya, mereka menyegel, ya, kuburan tersebut. Dan di kuburan itu saudara ada batu. Pada zaman itu kan tidak ada istilah pintu saudara. Ya, batu yang sangat besar yang menutup kubur tersebut, ya. Nah, ayat selanjutnya, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, ya. Ketika ya mereka lihat, rupanya batu yang sangat besar, Alkitab katakan itu sangat besar sudah terguling. Ini butuh tenaga yang luar biasa dan mustahil manusia bisa menggulingkannya. Ayat ke-6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia.
Tetapi sekarang pergilah katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa batu yang sangat besar itu ketika Yesus bangkit itu terguling. Ya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, separah apapun keadaan kita dan sebesar apapun persoalan yang menghalangi kita, Tuhan tetap sanggup untuk menyingkirkannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan ya dan amin. Amin saudara. Ya. Mungkin PowerPoint-nya di bagian B itu ya. Oke. Ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan tetap sanggup untuk menyingkirkan. Itu sebabnya saudara, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan kepada kita bahwa tidak ada persoalan yang terlalu berat untuk kita hadapi. Amin. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah berkata, Tuhan sudah tidak sanggup. Masalah-masalah kami terlalu besar. Ya. Masalah anak terlalu besar. Masalah bisnis terlalu besar. Ya. Saudara, Alkitab sudah kasih tahu, seberapa besar pun batu itu bisa tersingkir, saudara. Sedang kasih lihat Tuhan, ya, Dia juga berkuasa untuk membangkitkan kita semua, ya. Masih awal-awal itu, saudara. Nah, saudara kasih lihat Tuhan, Dia sanggup untuk membangkitkan kita semua. Dia sanggup untuk memberikan kita kekuatan. Dia sanggup untuk memberikan kita kemenangan. Karena Allah kita luar biasa. Itu sebabnya saudara, iman kekristenan kita ini berpusat bersenter kepada kebangkitan. Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 15, kalau Tuhan kita tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Kalau Yesus tidak bangkit, saudara, sia-sia. Ya. Kalau Yesus tidak bangkit, dia hanya sekedar nabi. Dia hanya orang yang terkenal pada zaman itu. Ya. Banyak agama punya banyak nabi, tetapi semuanya mati, saudara. Tetapi kita bangga, kita punya Allah yang luar biasa dan Dia bangkit. Dan Dia berkuasa untuk melakukan apa yang ya, kita harapkan, kita pikirkan. Makanya kita belajar saudara tentang kuasa kebangkitan. Filipi pasal 3. Filipi pasal 3. Di PowerPoint bagian B. Ya. Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Ya, ya, betul sekali. Demikian firman Tuhan, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Paulus berkata, yang kuhendaki ialah mengenal Dia. Mengenal siapa saudara? Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Karena saudara, kalau hanya sekedar Yesus, wah luar biasa. Dia tokoh dalam sejarah yang luar biasa. Tapi kalau dia tidak bangkit, sia-sia iman kita. Amin saudara. Tetapi kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Ya, ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan di antara orang mati. Nah saudara yang kasih lihat Tuhan, Paulus katakan yang aku rindukan dalam hidup saya adalah pengenalan akan kuasa kebangkitan. Yang aku rindukan dalam hidup saya adalah bisa bersama-sama dengan Tuhan bahkan dalam penderitaannya. Dan kalau ngomong penderita nggak ada orang yang suka saudara. Tidak ada orang mau mengalami penderitaan. Tetapi saudara, ketika kita memahami bahwa Allah kita yang telah menjadi manusia, Dia harus menderita, tetapi Dia juga Allah yang sudah bangkit. Sebenarnya hidup kita, saudara, akan mengalami terobosan yang luar biasa tadi. Karena di balik kebangkitan itu, saudara, ada kuasa yang menyertai kehidupan kita. Makanya kita harus mengenal apa itu kuasa kebangkitan itu, saudara. Karena saudara, tanpa pengenalan akan Allah dan kuasa kebangkitannya, kita akan sukar untuk mengalami terobosan tadi. Kita akan sukar untuk mengalami ya kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih lihat Tuhan, kalau bilang persoalan, bilang masalah, semua kita ada masalah. Yang tidak punya masalah itu yang ada di negeri sakti, saudara. Ya, yang sudah ada di kuburan, udah selesai.
Makanya kalau di ibadah penghiburan dikatakan dia sudah selesai dari jeripaya, kesusahan dan sebagainya. Tetapi selama kita masih hidup saudara, walaupun mungkin kita kelihatan nyaman, selama kita masih hidup mungkin kita kelihatannya segala sesuatu ada. Tetapi di balik itu semua tetap ada namanya masalah. Tetap ada yang namanya persoalan. Bangun pagi kita sudah mengalami persoalan. Bangun pagi kita sudah mengalami yang namanya saudara pergumulan-pergumulan. Tetapi Tuhan sudah memberi kita kuasa untuk kita menang atas segala pergumulan persoalan kita. Next, ya. Itu sebabnya sudah yang kasih lihat Tuhan, semakin dalam kita mengenal akan kuasa Tuhan, semakin kuasanya semakin besar dia akan bekerja dalam kehidupan kita. Ya, semakin kita datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, maka kuasa itu akan semakin besar bekerja di dalam hidup kita. Nah, hanya saudara pengenalan kita ini kadang-kala harus melewati waktu. Ya, ada level-levelnya kalau boleh dibilang saudara. Ya, ada step by stepnya. Tidak ada orang langsung seperti saya atau seperti Ibu Gembala, Ibu Linda langsung jadi pendeta, langsung punya banyak pemahaman. Kadang-kala kita harus memulai dengan perkara-perkara kecil. Kadang-kala kita harus setia dalam perkara kecil. Kadang-kala kita memulai itu dengan percaya saja. Kita butuh pengalaman-pengalaman. Maka gereja hadir untuk memperlengkapi orang percaya. Gereja hadir untuk kita diperlengkapi untuk apa artinya jadi orang Kristen. Dan syukur kepada Tuhan zaman sekarang semuanya tersedia. Ya. Orang bawa handphone, di handphone ada Alkitab. Ya, ada Google, ya, Mbah Google sudah mau tanya apa saja itu ada di Mbah Google. Ya. Artinya saudara, untuk kita mengenal Tuhan, banyak fasilitas yang bisa kita lewati. Jangan sampai kita seperti Ayub. Oh, saya hanya mendengar apa kata orang. Ketika kita hanya mendengar apa kata orang, maka hidup kita bisa tersesat. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengerti akan Tuhan, maka kita akan lihat pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Ada 3 level, next saja di 3 level pengenalan akan Allah. Ya. Level yang pertama saudara, bahwa setiap orang Kristen itu mengenal Tuhan itu karena informasi. Ya. Wah, kita dapat banyak pengenalan karena banyak informasi. Ya, tadi saya bilang di Google di mana-mana itu banyak informasi. Ya. Dunia digital, ya banyak sekali informasi saudara. Nah, banyak orang Kristen hanya mengandalkan informasi. Akhirnya dia tidak tahu siapa Tuhan itu. Ya. Ingat saudara, Alkitab katakan di akhir zaman akan banyak pengajar-pengajar sesat. Ya. Wah, kelihatannya benar tapi sesat saudara. Ya. Banyak gereja-gereja yang menggunakan nama gereja tapi sesat. Ya, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang kedua saudara, ya dikatakan ya, pewahyuan. Apa ini maksudnya pewahyuan? Ya. Saudara, pewahyuan itu artinya saudara disingkapkan. Ya. Saudara ke gereja ini bagian dari pewahyuan. Saudara belajar tentang Tuhan itu, ya pengenalan akan Tuhan itu lewat firman Tuhan, lewat khotbah. Saudara datang ke komsel, ada khotbah, ada renungan. Saudara baca buku-buku renungan dan sebagainya. Ini bagian dari pewahyuan. Untuk saudara mengenal siapa? Siapa Tuhan. Ya. Tetapi saudara, kita tidak sekedar hanya demikian. Ya. Level yang ketiga saudara, ada tindakan ilahi. Apa maksudnya tindakan ilahi saudara? Adalah bahwa hidup kita diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa mengerti bahwa hidup kita ini saudara, ya, banyak hal yang harus kita lewati dalam pengalaman-pengalaman hidup. Ya. Tuhan bekerja dalam waktu. Tuhan bekerja ya, lewat perkara-perkara. Lewat persoalan-persoalan. Tuhan bekerja lewat situasi-situasi. Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan. Tuhan memakai ya, teman sahabat untuk menggesek kita. Tuhan memakai banyak hal di sekitar kita untuk lewat peristiwa itu kita bisa mengenal siapa Tuhan. Amin saudara. Ya. Kadang-kadang kita merasa, kenapa Tuhan? Orang yang dekat dengan saya menyakiti saya. Kenapa Tuhan? Keluarga saya berbuat demikian. Kenapa Tuhan anak saya demikian? Saudara,
lihat hal yang positif. Bahwa Tuhan sedang membawa saudara untuk bisa mengenal Dia lebih lagi. Amin. Ya. Itulah penyingkapan Allah. Untuk kita mengenal Dia secara ilahi, saudara. Ya. Tuhan mau agar supaya kita bertumbuh. Ya. Coba kita lihat dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Ya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang maaf saudara. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah saudara, Tuhan memakai orang-orang tertentu. Agar supaya hidup kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Makanya saudara, ketika saudara ada di tempat ini, saudara harus berpikir, saudara harus menyadari ini tempat yang tepat. Karena Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apakah itu jemaat, terlebih Tuhan memakai yang namanya hamba Tuhan. Untuk apa? Lewat orang ini, lewat orang-orang yang Tuhan telah tentukan ini, saudara, Roh Kudus bekerja untuk mengarahkan siapa saudara dan langkah-langkah hidup saudara harus bagaimana. Itu sebabnya saudara, kesetiaan saudara untuk beribadah, setia untuk menjadi alat Tuhan, setia untuk melayani Tuhan, itu bagian bagaimana saudara bisa mengenal Allah lebih dalam lagi. Jangan ada persoalan lari dari gereja. Jangan ada persoalan sudah tidak ke gereja. Itu salah. Karena Tuhan memakai orang-orang di sekeliling kita saudara, dan dengan dorongan Roh Kudus orang itu berbicara. Orang itu mengarahkan saudara untuk saudara hidup saudara seturut apa yang Tuhan mau. Amin. Ya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, seberapa banyak pengenalan kita tergantung seberapa banyak kita juga harus membayar harga dalam hidup saudara. Banyak orang Kristen kan mau yang instan, ya. Yang ada instan itu kan cuma mie instan, saudara. Wah, dia maunya gampang, ya. 21 menit tetapi dapat berkat yang berlimpah-limpah. 25 menit tetapi berkatnya wah luar biasa. Ya, cuma 10 menit dapat mobil misalnya, ya. 15 menit dapat rumah dan sebagainya. Saudara, tidak ada yang instan. Ada sesuatu yang harus kita bayar. Kita ini saudara, orang Kristen ini jangan kita seperti anak-anak. Kekristenan yang sejati itu harus diproses. Ya, agar supaya sudah bertumbuh, dan saya percaya gereja di tempat ini sudah melewati banyak hal, banyak proses yang luar biasa sehingga kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Ya, sehingga kita menjadi orang Kristen yang kuat. Ya, jadi saudara, kita harus bayar harga. Kita harus melihat bahwa hidup kita ini sudah tidak hanya sekedar kenyamanan-kenyamanan yang kita cari, tidak sekedar berkat-berkat yang kita cari, tetapi bagaimana kita bertumbuh di dalam iman tadi. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya. Nah saudara, Alkitab katakan bahwa hidup kita ini seperti murid. Ya saya bilang saudara, setiap pagi Tuhan mempertajam telinga kita. Ya, makanya Tuhan Yesus saudara pagi-pagi benar dia sudah bangun pagi untuk berdoa. Pagi-pagi benar dia sudah datang kepada Tuhan lewat doa-doanya. Nah kita kan kalau bangun pagi kan kadang-kadang berbeda. Ya, mungkin kita cari kopi, ya kita buka WhatsApp, ya kita buka Facebook, ya kita buka ini buka itu dan sebagainya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, perlu dalam hidup kita saudara, untuk kita mempertajam telinga kita. Sebagai orang Kristen saudara, yang sejati di dalam situasi keadaan demikian. Kalau saudara tidak bayar harga untuk sudah mengenal Tuhan, ya saya khawatir saudara bulan-bulan ini, bahkan tahun ini, bahkan tahun yang akan datang, saudara akan terpuruk oleh karena situasi dan kondisi. Ya, karena kita nggak menjamin situasi zaman sekarang, benar nggak Bapak Ibu? Ya.
Saudara kasih lihat Tuhan, makanya kita harus kuat di dalam Tuhan. Lagu tadi bilang saudara, orang yang berjalan ya dengan menangis ya, tetapi dia akan kembali dengan membawa berkas-berkas. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah saudara, bagaimana kita mengenal kuasa kebangkitan? Kembali kepada Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku ya, menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah saudara, kuasa adalah kemampuan kita untuk mengerjakan sesuatu. Makanya sudah, kalau kita mengalami kuasa kebangkitan, maka kuasa itu akan mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kita. Kuasa itu akan mengerjakan banyak pekerjaan besar. Kuasa itu akan melakukan terobosan demi terobosan dalam kehidupan kita. Ya. Amin saudara. Ya. Tanpa kuasa kebangkitan Kristus kita akan mengalami kematian dan kebinasan kekal. Kalau Tuhan gak bangkitkan, sia-sia iman kita. Benar gak Bapak? Ya. Tetapi dengan kuasa kebangkitan, wah kita ini diberikan saudara berkat-berkat yang luar biasa. Ulangan 8 ayat 18 katakan demikian. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepada kamu kekuatan. Diberikan apa saudara? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi sudah kasih oleh Tuhan, ketika kita beriman kepada Yesus, kita ini menjadi bagian dari kerajaan Allah. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita terhisap dalam janji Tuhan kepada Abraham dan keturunan yaitu Israel. Kita terhisap dalam berkat yang sama. Makanya kita memperoleh kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Wah, bilang kiri kanan, mau kekayaan enggak? Ya. Tapi orang sebut, ini kekayaan pasti uang saudara. Ya tidak juga saudara. Ya. Kekayaan itu bisa berbicara kehidupan kita secara totalitas. Artinya itu pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Makanya sudah tanpa kuasa kebangkitan, hidup kita ini enggak berarti. Ya. Tidak ada perlindungan, tidak ada penyertaan Tuhan. Tetapi dengan kuasa kebangkitan, Tuhan memimpin kehidupan kita sehingga kita memperoleh kekuatan untuk kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya. Next ya. Jadi saudara, kuasa kebangkitan Kristus yang pertama, kita dibangkitkan untuk hidup bersama Yesus di sorga. Itu keselamatan kita. Ya. Sehingga kita memperoleh berkat menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Roma katakan kita diberi hak untuk memanggil dia ya apa, ya Aba, ya Bapa. Kita memperoleh ahli waris. Amin. Sebagai ahli waris, wah luar biasa saudara. Saya tidak tahu Bapak Ibu di sini dapat warisan tuh enggak ya. Tetapi saudara, kita ini anak-anak Allah. Sehingga segala harta surgawi itu menjadi milik kita. Kekuatan anugerah Tuhan, kuasa kerajaan Allah itu menguasai hidup kita. Sehingga dimanapun saudara berada, ya, perlindungan penyertaan dari kuasa kerajaan Allah itu selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan mampu melakukan banyak hal karena kita ini adalah miliknya. Tuhan mampu untuk membela hidup kita. Tuhan mampu untuk membawa kita semakin naik bukan turun. Tuhan mampu untuk mengalami terobosan demi terobosan dalam hidup kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Yang kedua saudara, kuasa kebangkitan Kristus yang kedua. Tuhan membangkitkan segala sesuatu yang mati dalam diri kita. Dan memberikan kehidupan yang baru. Ya. Tuhan membangkitkan segala sesuatu yang mati dalam diri kita. Apa yang mati dalam diri kita? Wah, mungkin semangat saudara mulai padam. Semangat iman kita sudah mulai padam. Apa yang mati dalam hidup kita? Mungkin perasaan kita mulai mati. Rasa cinta kita kepada suami, rasa cinta kita terhadap istri, kepada anak-anak mulai mati, mulai padam.
sehingga keluarga kita berantem terus. Tuhan akan memberikan kehidupan yang baru. Tuhan akan pulihkan segala sesuatu. Apa yang mungkin yang kelihatannya mulai mati dalam hidup saudara? Pelayanan-pelayanan saudara mungkin hanya biasa-biasa saja. Apa yang mungkin mulai mati dalam hidup saudara? Mungkin usaha pekerjaan bisnis saudara sedang merasa, sedang menuju kepada kematian, keterpurukan. Tapi Tuhan sanggup untuk memulihkannya. Amin. Tuhan sanggup untuk membawa saudara untuk naik. Karena ingat saudara, bagi anak-anak Tuhan, kebangkitan adalah DNA kita. Kita ini ya, DNA kita itu adalah kebangkitan. Artinya kita sanggup bangkit. Kita sanggup untuk menang dalam situasi apapun, itu DNA kita. Jadi saudara, ketika kita mulai merasakan keadaan kita saudara, mulai berada dalam situasi yang tidak mengenakan, ingat, mulailah kita bangkit. Ketika kita mengalami pergumulan, persoalan di tengah-tengah keluarga kita, ingatlah, mulailah kita bangkit. Karena itulah DNA kita. Efesus 5 ayat 14 katakan demikian saudara. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini tidak bicara sudah mati lalu bangkit. Tetapi bagaimana hidup saudara, mungkin hari-hari ini sudah sedang tertidur secara iman saudara. Ada lagu didorong-dorong, ditarik-tarik, ya misalnya. Saudara yang kasih lihat Tuhan, mari kita mulai bangkit dalam hidup kita. Kita bayar harga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oh Tuhan, saya mau mulai membaca firman Tuhan. Saya mulai memberi waktu untuk berdoa. Saya mau semakin rajin ke gereja. Bahkan bukan sekedar rajin ke gereja. Tuhan, saya mau mulai melayani Tuhan. Saya kira gereja ini banyak cara untuk bisa melayani Tuhan. Tetapi mulailah saudara bangkit dari antara orang mati. Bangkit dari keterpurukan saudara. Bangkit dari situasi-situasi yang menurut saudara, saya sudah tidak punya harapan. Kita mulai berharap kita seringkali berharap kepada Tuhan. Ya. Kita seringkali berdoa, Tuhan tolong saya. Kita seringkali datang kepada orang minta tolong. Kita lupa ya, bahwa kita harus melangkah dan Tuhan turut campur tangan. Banyak kali kita merasa saudara kita sendiri. Bahkan lebih parah lagi kita merasa pergumulan kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang bereskan. Memang mungkin seperti itu saudara. Alkitab katakan segala perkara bebanmu sudah ditanggung di atas kayu salib. Tetapi ingat saudara, Tuhan mau hidup saudara yang melangkah. Dan Tuhan yang turut campur tangan. Tuhan yang menyertai saudara. Tuhan bersama-sama dengan saudara. Karena dia adalah Allah Immanuel. Itu sebabnya mulai saudara bangkit. Ya. Ada iman yang harus saudara lakukan. Ada langkah iman yang saudara harus lakukan. Jangan habiskan saudara energi saudara. Ya, hanya untuk perkara-perkara persoalan-persoalan saudara. Akhirnya saudara lupa bahwa saudara harus bangkit di hadapan Tuhan. Ya. Pakai waktu saudara. Pakai energi saudara untuk bangkit secara nyata. Ya. Datang ke gereja, datang ke ibadah. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Maka saudara akan lihat pekerjaan besar terjadi dalam hidup saudara. Apalagi yang bisa kita lakukan saudara. Dalam situasi, dalam pergumulan saudara. Jangan pernah izinkan sesuatu yang negatif ada di sekitarmu. Yang bisa menggagalkan kebangkitan. Kadang-kala di dalam kehidupan kita ada orang-orang ya di sekeliling kita, next, ya, yang bisa menggagalkan iman kita. Yang seolah-olah saudara menjadi penghalang dalam iman kita. Jadi saudara, jangan pernah izinkan hal yang negatif ada di sekitarmu yang bisa menggagalkan kebangkitan itu. Jangan sampai kita mendengar perkataan-perkataan positif negatif. Ya, mungkin ada orang bilang, wah nggak mungkin lah kamu bisa beres lagi, nggak mungkin lah kamu bisa bangkit, nggak mungkin bisnis kamu, wah nggak mungkin lah. Ya. Saudara, semakin sudah mendengar kata-kata orang di sekitar saudara, saudara akan sulit untuk bangkit. Ya. Ada satu cerita dalam Markus pasal 5, ya, ayat 35 sampai 42. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata,
anakmu sudah mati dan perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Ya. Jadi ceritanya saudara, kepala rumah ibadah pada waktu itu dia punya anak. Ya. Dan sudah meninggal. Dan dia tahu bahwa Yesus sanggup untuk membangkitkan. Ya. Tetapi orang berkata, ya udah Yesus nggak mungkin bisa membangkitkan anakmu. Anakmu sudah mati. Ya ngapain kalian menyusahkan Yesus? Tetapi saudara, kepala rumah ibadah ini saudara tetap datang kepada Yesus. Itu sebab Yesus katakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Kalau kita dengar apa kata orang, saudara, pusing kita. Ya. Wah, zaman sekarang katanya gelap. Ya, saya tidak tahu gelapnya seperti apa, saudara. Oh, zaman sekarang, tahun politik dan sebagainya akan begini dan begitu. Saudara, jangan dengar apa kata orang. Dengar apa kata Tuhan. Ya. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Hidup kita ditentukan untuk melakukan firman Tuhan. Hidup kita ditentukan apa yang Tuhan katakan dalam hidup saudara. Bukan apa kata orang. Walaupun mungkin kata orang bisa menjadi sebuah prediksi. Bisa saudara menghitung-hitung. Tetapi bagi kita orang percaya, Tuhan sanggup untuk mengubah. Ya, yang mustahil menjadi tidak yang mustahil. Ya. Ayat 37 ya. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Ya, sesudah ia masuk ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Yesus bilang anak ini nggak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnyalah semua orang. Lalu dibawanya anak dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit. Semua orang yang hadir menjadi sangat takjub. Saudara, bagi Yesus tidak yang mustahil. Ya. Mungkin pergumulan hidup saudara, apa kata orang? Nah, udah nggak mungkin lah. Ya, oh anak saya udah narkoba pak, anak saya sudah nggak mungkin untuk berubah pak. Ya, saudara, dia hanya tidur. Tuhan sanggup untuk membangkitkannya. Ya. Mungkin istri-istri bilang, waduh pak, ya suami saya udah nggak mungkin lagi berubah pak. Suami saya modelnya sudah demikian, dari sononya sudah begitu, makanya saya menyesal kawin dengan dia. Saudara, dia hanya tidur. Mungkin sebaliknya suami bilang, Pak, istri saya, wah media sosial terus Pak. Ya, istri saya Pak hanya menghambur-hamburkan uang, istri saya tidak memperhatikan saya, makanya saya jadi seperti ini Pak. Ingat, istrimu hanya tidur. Ya, banyak hal dalam hidup kita mungkin hanya tidur. Perlu kita katakan talitakum, bangkitlah. Dan hidup kita saudara akan mengalami perubahan. Ya, saudara mulai memperkatakan iman. Sudah mulai memperkatakan iman, ya, perkatakan firman Tuhan. Ya. Banyak orang gagal mengalami kebangkitan karena ada orang-orang yang malah melemahkan iman kita. Banyak di sekeliling kita, bahkan keluarga kita, bahkan bisa saja orang yang dekat dengan kita yang coba menghalangi iman kita, yang coba menggagalkan iman kita, coba melemahkan iman kita. Makanya sudah kasih lihat Tuhan, dalam hidup kita jangan pernah hiraukan perkataan negatif. Ya, cuek saja saudara. Ya. Dan terlebih saudara harus bangun. Ya, circle saudara, komunitas saudara dengan orang-orang percaya. Nah, gereja inilah tempat di mana saudara menerima bagaimana kita ya sebagai sesama orang percaya saling memperkuatkan iman dan saling mendukung satu yang lain. Sudah kasih lihat Tuhan. Ya. Saya mau menyimpulkan demikian. Bahwa dalam hidup kita saudara, apapun pergumulan, apapun persoalan kita. Mungkin itu masalah keluarga. Mungkin itu masalah anakmu. Mungkin itu masalah bisnismu. Mungkin itu masalah-masalah yang mungkin menurut saudara itu mengganggu kehidupan saudara. Tapi hari ini kita punya kuasa kebangkitan. Amin. Kadang-kala kita harus berani untuk melangkah dengan iman. Seperti Yesus datang kepada anak itu dan berkata, talitakum,
bangkit. Sudah mulai memperkatakan iman. Karena tidak ada perkataan-perkataan kita, saudara, tanpa dorongan Roh Kudus. Ingat, kita orang percaya. Kita dikuasai oleh firman Tuhan. Maka ada profetik yang keluar dari mulut saudara. Anakku akan berubah. Anakku akan menjadi orang yang baik. Anakku akan menjadi orang yang pintar. Istriku akan berubah. Istriku akan menjadi wanita yang luar biasa. Suamiku akan menjadi suami yang luar biasa. Bisnisku akan bertambah-tambah. Bisnisku mengalami terobosan. Kita mulai memperkatakan. Maka apa yang tidur tadi akan bangkit. Karena DNA kita adalah DNA kebangkitan. Itulah kuasa kebangkitan. Tidak ada batu yang sangat besar yang tidak sanggup Allah singkirkan. Tidak ada masalah yang terlalu besar dalam hidup kita yang tidak bisa diatasi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sanggup untuk melakukan pekerjaan besar. Amin. Itu sebabnya hari ini kalau Bapak Ibu datang, mungkin dalam pergumulan saudara di hari-hari ini, inilah waktu yang terbaik saudara melihat Tuhan. Pulanglah dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Pulanglah dengan keyakinan hati yang percaya bahwa Allah sudah menyelesaikan pergumulan persoalan saudara. Pulanglah dengan iman bahwa Allah sedang bekerja dalam kehidupan kita. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang dipilihnya. Maka hidup saudara akan berubah. Kita menjadi orang Kristen bukanlah Kristen yang biasa-biasa. Ya, sudah puluhan tahun jadi Kristen, jangan jadi Kristen yang ecek-ecek. Sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, inilah orang sekarang waktunya sudah menjadi Kristen yang luar biasa. Karena sudah ada kuasa kebangkitan. Ada terobosan demi terobosan saudara lakukan. Dan saudara lihat Tuhan pun akan bekerja lebih dahsyat dalam hidup saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah kami yang sudah bangkit. Engkau membuktikan dalam hidup kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Mungkin bagi manusia kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin bagi manusia kami sudah tidak punya pengharapan. Tapi sesungguhnya Tuhan hari-hari ini Tuhan, bahkan lewat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini, ada harapan yang pasti. Karena Tuhan kami adalah Tuhan kami yang hidup. Dia bangkit. Tuhan kami adalah Tuhan yang memberi kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat lagu pujian tadi. Terima kasih. Terima kasih. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Benar Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Saudara, berapa tahun yang lalu lagu ini menjadi cukup tenar karena dinyanyikan oleh seorang wanita kecil yang buta. Dia lahir buta dan tentu banyak hal yang dia tidak pernah pikirkan, dia tidak harapkan. Kenapa dia demikian? Saya mendengar lagu ini beberapa kali, seringkali saya menangis sudah. Karena tahu bahwa betapa hidup saya ini tidak seperti yang saya harapkan. Banyak masalah, banyak pergumulan. Tetapi lewat lagu ini Tuhan banyak berbicara. Kita butuh hati yang percaya.
Kadang-kala banyak hal yang kita tidak harapkan, tapi kita perlu percaya. Murid-murid mengikuti Yesus. Mereka merindukan Yesus menjadi seorang raja. Tetapi ketika mereka melihat Yesus ditangkap, Petrus orang menyangkal Yesus. Dia menyangkal, murid yang lain kabur. Mereka pergi meninggalkan Yesus. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita pikirkan. Yang mungkin menghambat iman kita, pertumbuhan iman kita, menghambat hubungan kita dengan sesama kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kebangkitan Yesus mengubah segala-galanya. Kita melihat bagaimana Tuhan berkata, pesan yang khusus sampaikan kepada Petrus untuk mengingatkan bahwa Tuhan itu sudah bangkit. Pesan yang sama yang Tuhan sampaikan kepada kepala rumah ibadah, Talita kum, Tuhan sudah membangkitkan kita. Makanya hari-hari ini saudara, mari kita hidup dalam kemenangan Tuhan. Tuhan sudah bangkit saudara. Tuhan sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Walaupun tidak seperti yang kita harapkan hari-hari ini. Tapi kita mulai belajar dalam hidup kita, mulai percaya. Langkah demi langkah dalam hidup kita, kita mulai percaya dan percaya. Nah saudara akan melihat pekerjaan Tuhan mulai Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup saudara. Bayar harga di hadapan Tuhan. Seperti Paulus mengenal Tuhan. Pengenalannya akan Tuhan, walaupun membuat dampak dia harus menderita. Tapi penderitaan itu tidak sebanding dengan hidup kekal yang dia rindukan. Sudah kasih lihat Tuhan. Kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami pergumulan masalah dalam rumah tangga, dalam bisnis, apa saja yang sudah alami hari ini, kita percaya Tuhan sanggup untuk melakukannya. Tuhan sanggup untuk memulihkannya. Tuhan sanggup untuk menopang hidup saudara. Tuhan sanggup untuk memberikan yang terbaik dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Kita angkat lagi lagu ini saudara. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada selalu untuk kami Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu. Aku mau berdoa bagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kau melihat pergumulan mereka. Engkau melihat persoalan mereka. Engkau melihat keluarga, anak-anak, suami dan istri. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kuasa kebangkitan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Melawat, menjamah, lakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Kami berdoa di dalam nama Yesus, inilah waktunya Tuhan. Bagi anak-anak-Mu bangkit ya Tuhan di dalam nama Yesus. Talita kum dalam hidup mereka ya Tuhan. Apa yang tertidur mereka bangkit ya Tuhan. Apa yang selama ini tertidur mereka bangkit di dalam nama Yesus Tuhan. Kau mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Bangkitkan cinta sesama suami istri. Bangkitkan kasih terhadap anak-anak. Bangkitkan kasih terhadap orang tua. Bangkitkan ya Tuhan semangat untuk melayani Tuhan. Bangkitkan semangat untuk bekerja. Bangkitkan semangat ya Tuhan untuk menggapai cita-cita di dalam nama Yesus ya Tuhan. Kerjakan kuasa kebangkitan dalam hidup mereka.
Bekerjalah ya Tuhan, karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Allah, kami sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu Tuhan. Berkati gereja-Mu di tempat ini, gereja yang Tuhan percayakan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa terjadi di tempat ini. Ada mujizat demi mujizat, ada profetik, ada nubuat-nubuat, ada pekerjaan Roh Kudus yang lebih lagi ya Tuhan. Kami rindu melihat Tuhan, terobosan demi terobosan terjadi di tempat ini di dalam nama Yesus ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan di tempat ini. Ibu Linda Tuhan campur tangan dalam kehidupannya Tuhan. Kapasitas yang lebih lagi ya Tuhan. Akan melihat Tuhan, gereja ini menjadi mercusuar bagi kota ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Teguhkan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Yesus berkati. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati firman Tuhan pagi hari ini, amin. Amin. Saya mengundang petugas kolekte boleh maju ke depan. Sekali lagi mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Kau telah menyertai ibadah kami sampai pada saat ini. Kalau sebentar Tuhan kami memberikan sebagian dari apa yang Kau percayakan kepada setiap kami. Kau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Biar apa yang kami berikan boleh menjadi berkat untuk pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Dan biar nama-Mu Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya kami dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali, pada pukul 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja dan family altar sementara digabung dengan doa puasa pada pukul 6 sampai selesai. Penyerahan anak akan diadakan setiap minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi silakan menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikianlah pengumuman minggu ini, Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita semua. Episode dan God bless you. Sebelum pulang mari lihat kanan kiri, depan belakang katakan selamat hari Minggu. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Lebih lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Maka jiwaku pun memujimu.
maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Kita mau angkat kedua belah tangan kita dan kita mengarahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.